Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah bersama ayah bunda? Semoga Ananda di rumah bersama ayah bunda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, pada pertemuan perdana kita kali ini, kita akan belajar tema 1. Tema 1 judulnya adalah Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1 fokusnya adalah tumbuhan sahabatku. Anak-anak, simak baik-baik ya. Pada tampilan slide, kalian akan menemukan materi petunjuk penggunaan soal dan lagu-lagu. Kalian bisa mengklik satu persatu mana yang akan kalian kehendaki. Gitu ya anak-anak. Di slide berikutnya ada petunjuk penggunaan. Kalian bisa membaca sendiri mulai dari tanda start sampai kembali ke menu utama atau home. Udah kan anak-anak? Kegiatan pembelajaran. Anak-anak, karena sampean sudah kelas 6, maka kegiatan pembelajaran kita sehari terdiri dari 3 pembelajaran. Nah, pada video kali ini ada 6 PB. Nanti bisa kalian pergunakan dalam waktu 2 atau 3 hari. Gitu ya anak-anak? Silakan dibaca sendiri kegiatan pembelajaran 1 sampai 3. Dan slide berikutnya adalah pembelajaran 4 sampai 6. Oke anak-anak, setelah tadi kita membaca apa-apa tujuan kita belajar di tema 1, subtema 1 pada kali ini, maka selanjutnya kita akan mengamati gambar. Sebutkan manfaat dari tumbuhan berdasarkan gambar di bawah ini. Mengapa yang ditanyakan tumbuhan? Karena fokus pembelajaran pada subtema 1 adalah tentang tumbuhan. Mudah bukan? Kira-kira apa saja ya manfaat dari tumbuhan yang ada pada gambar ini? Baik anak-anak, setelah anak-anak menuliskan manfaat berbagai tumbuhan yang ada pada gambar itu, sekarang kita belajar. Ada berbagai jenis tumbuhan. Bagaimana sih cara perkembangbiakan tumbuhan itu? Mau tahu kan? Silakan sampean perhatikan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin. Apa ciri tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara generatif? Maka anak-anak bisa melihat bunga ini. Pada bunga ini ada bagian-bagiannya. Ini dinamakan bunga lengkap. Mengapa dinamakan bunga lengkap atau bunga sempurna? Karena dia memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan diwakili oleh benang sari dan sel kelamin betina diwakili oleh kepala T. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya ada juga mangga. Pohon mangga juga termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Mengapa? Karena dia mempunyai biji.
yang dapat menjadi tumbuhan baru. Seperti itu ya anak-anak. Ada juga pepaya, sama, ada bunga, ada biji. Dan ada tomat. Anak-anak bisa mencari contoh-contoh lain, kira-kira tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak secara generatif. Mudah ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Setelah kita belajar cara perkembangbiakan generatif, maka ada juga loh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Apa saja ya kira-kira tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif? Namun sebelumnya, Nana akan menjelaskan dulu. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan vegetatif alami, ada yang dinamakan vegetatif buatan. Contohnya apa? Akar tinggal, lengkuas, jahe, bunga, tasbih, kunyit, kencur, bengkoang, temulawak, wortel. Contoh-contoh tumbuhan ini adalah berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Ada juga tunas bambu, yaitu ada juga pisang, dan ada juga cocor bebek. Cocor bebek ini berkembang biak dengan cara tunas daun atau tunas adventif. Masih banyak lagi tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri ya. Selanjutnya, kalau tadi kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami, maka saatnya kita belajar vegetatif buatan. Apa sih vegetatif buatan itu? Vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Contoh-contohnya sebenarnya ada banyak, namun di sini hanya ada 4. Nanti anak-anak boleh browsing, boleh mencari kira-kira apa lagi ya. Itu ya anak-anak. Ada menyetek, memperbanyak dengan potongan-potongan batang, stek batang, stek daun. Contohnya ada di sini, kayu, tebu, ubi, kayu, tebu, tanaman pagar, dan lain-lain. Menyambung, menggabungkan dua bagian tumbuhan akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat gabungan yang sama dengan induknya. Menyambung, biasanya buah-buahan, ya. Kemudian ada merunduk. Merunduk itu membengkokkan pada bagian batang atau ranting tanaman. Contohnya alamanda, anggur, anyel. Kemudian ada menempel atau mengenten atau okulasi, itu sama, boleh kalian menyebutkan salah satunya. Contohnya adalah tanaman yang berbuah manis banyak tapi berakarannya lemah. Gitu ya. Ini contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Kenapa kok buatan? Karena dibantu oleh manusia. Nah, di sampingnya ini adalah cara melakukannya. Bagaimana sih cara mencangkok itu? Nah, tadi kan di sini tidak ada ya. Tapi sebenarnya vegetatif buatan itu ada mencangkok. Ini gambar mencangkok, ada gambar okulasi, ada gambar menyambung, ada gambarnya stek dan merunduk. Seperti ini anak-anak ya. Silakan anak-anak pelajari dengan baik, amati dengan baik bagaimana caranya. Kenapa? Karena untuk mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, merunduk ini anak-anak bisa nanti untuk penilaian KI 4. Kalian akan disuruh untuk melakukan pencangkokan. Jadi praktek. Begitu ya anak-anak? Mudah bukan? Alhamdulillah, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif,
sampean bisa menuliskan atau bisa mengisi atau bisa mengerjakan melengkapi buku, tema, dan LKS kalian masing-masing. Ya, jangan lupa kalian juga harus membaca bacaan yang berjudul bagaimana cara jagung berkembang biak. Kemudian jangan lupa dicari informasi penting dari bacaan tersebut. Gitu ya anak-anak ya. Siapkan dulu buku temanya. Oke. Sekarang kita belajar tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu sama dengan ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok. Istilah lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Dalam setiap paragraf, ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya ada di awal atau di akhir, bisa juga di tengah. Itu definisi dari ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada 5 cara untuk menemukan ide pokok. Kalian harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Berikutnya, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf ini. Tandai ide pokok di setiap paragraf dan tandai pula info penting dalam setiap paragraf. Istilah lain ide pokok sangat banyak anak-anak. Ada yang menyebut gagasan utama, ada yang menyebut gagasan pokok, ada yang menyebut pokok masalah, dan seterusnya. Ya, terserah mau menyebut apa. Cara menentukan ide pokok secara garis besar ada 2. Yang pertama, jika paragraf itu memiliki kalimat utama, maka caranya adalah dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Di sini ada contohnya. Ya, anak bisa membacanya sendiri. Kemudian, ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama, karena kalimat pertama merupakan kalimat utamanya. Dengan demikian, ide pokok paragraf di atas yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah atau kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Bagaimana menentukan ide pokok jika tidak memiliki kalimat utama? Maka caranya adalah dengan menyimpulkan isi paragraf. Di sini sudah ada contohnya. Setelah belajar perkembangbiakan tumbuhan dan ide pokok, sekarang kita akan berkenalan dengan negara tetangga ya. Apa saja sih negara tetangga itu? Ya, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Negara tetangga kita berada pada ini. Paling besar negara kita adalah negara Indonesia. Nah, di sini ada banyak negara-negara tetangga. Ada Filipina, ada Brunei, ada Singapura, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Laos, ada Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Di sini ada Timor Leste. Semuanya ini adalah negara-negara tetangga kita. Gitu ya anak-anak. Karena kita berdekatan, maka kita punya tetangga. Nah, di lingkup wilayah Asia Tenggara ini, maka punya organisasi negara-negara. Kira-kira apa ya organisasinya? Ya, tenang. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara dan saling berdekatan memiliki perkumpulan atau organisasi yang dinamakan ASEAN. Kalian bisa kan menjawabnya ini? Tadi sudah. Oke. Latar belakang berdirinya ASEAN. Ada 1, 2, 3, 4, dan